Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina wa aslahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib bisa salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat kita dan amalan-amalan salat yang lainnya. Begitu juga dengan menerima setiap amalan daripada amalan kita harian, pekanan, dan begitu juga bulanan dan tahunan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ittiba kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap amalan itu tentunya harus bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu juga dengan salat kita, dengan cara wudu kita, dengan cara kita beribadah ya secara umum, dan tentunya tanpa tersadar kita sudah melewati ya daripada 10 pertama akan menuju 10 pertama di bulan Sya'ban, dan tentunya wajar sudah berlalu bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berlalu, dan tentunya tinggal menghitung hari saja kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yakni bulan syarif atau bulan Syahrul Quran. Dan tentunya dari setiap pembelajaran ini tentunya apa yang kita harapkan dari ibadah yang kita lakukan kesehari-harian kita, dan dalam rangka itu juga mempersiapkan diri untuk bisa akan menghadapi Ramadan atau memasuki bulan Ramadan, itu sudah siap dari rangka apa ibadah yang akan kita suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini untuk kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari majelis ini di awal bulan Sya'ban ya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan tentunya insyaallah ya dalam hal itu pun dalam rangka ini kita dalam kajian fikih sunnah ya, yang seharusnya di sini tentang bab yang terakhir kemarin tentang larangan salat ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya melarang atau tempat-tempat salat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan sutrah ya yang disunnahkan ya. Bahasan terakhir kita kemarin kemungkinan kita sedikit tinggalkan sejenak ya, karena untuk mempersiapkan nanti karena bab tentang saum yang ada di bab siang, ada nanti bab daripada puasa, dan ada di sana persiapan sebelum Ramadan supaya kita bisa mempersiapkan ibadah terbaik kita ke Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun kali ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memasuki bulan Sya'ban ini ada hadis yang mana yang sangat masyhur ya, baik itu di kalangan para ulama dan begitu juga dengan orang-orang yang mempersiapkan diri yang khususnya untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini dikenal dengan bulan di mana Rasulullah SAW mempersiapkan diri
baik itu dari fisiknya, dari amalan-amalannya, baik itu amalan yang langsung dengan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang berhubungan dengan makhluk, yakni muamalah terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia dan begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta taqula la yuftir. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqula la yuftiru. Aku tidak pernah sama sekali melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna, kata Aisyah, yuftiru hatta taqula la yasumu. Maka kalimat pertama yasumu hatta taqula la yuftir. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha itu tidak pernah melakukan puasa hatta taqula la yuftir, sampai beliau membatalkan atau membuka puasanya. Begitu juga yuftiru hatta taqula la yasumu. Beliau juga melakukan atau berbuka, berbuka begitu juga seperti seolah-olah tidak berpuasa. Jadi konteksnya adalah di bulan Sya'ban ini baginda Rasulullah SAW memperbanyak saum Ramadan. Saum daripada puasa-puasa sunnah untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini. Maka kalimat yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW itu berpuasa secara sempurna, sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan, yakni terjadi pada bulan Sya'ban ini. Dan begitu juga Aisyah mengatakan, wa yuftiru hatta taqula la yasumu, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahri illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Maka beliau mengatakan, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna, yakni sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Begitu juga wama ra'aitu aktsara siyam, dan aku juga tidak pernah melihat beliau berpuasa minhu fi Sya'ban, yakni lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW itu berpuasa luar biasa sebulan penuh di Ramadan, dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah menyaksikan puasa selain Ramadan itu, yakni Rasulullah SAW melaksanakan puasa sunnah itu sangat-sangat terjaga di bulan Sya'ban. Maka di sini Ibnu Rajab, begitu juga Al-Hambali rahimahullah di dalam Latiful Al-Ma'arif, beliau menyampaikan bahwa di antara rahasia kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban, atau yang mana bulan Sya'ban ini beliau berpuasa lebih banyak, sehingga nanti kita akan menemukan apakah beliau full puasa satu bulan di bulan Sya'ban atau memilih hari-hari tertentu saja di bulan Sya'ban. Maka nanti ada kalimat yang diperselisihkan di antara ulama muhadits, termasuk Ibnu Rajab dan yang lainnya. Maka akan kita temukan nanti ada satu kalimat ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimanakan oleh para ulama hadis, para penghafal hadis termasuk Ibnu Rajab dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bukan berpuasa sebulan penuh di bulan Rajab, tapi ditentukan di hari-hari yang mana bisa menghitung daripada yang sudah ada di dalam sunnah. Contohnya seperti puasa Senin dan Kamis. Baru begitu juga Ayyamul Bid, tatkala berpuasa 3 hari di pertengahan bulan. Begitu juga tatkala kita mempunyai hutang. Nah, ini ibu-ibu, begitu juga dengan bapak-bapak yang punya hutang di Ramadan tahun kemarin, maka itu lebih baik mengqadha daripada puasanya itu di bulan Sya'ban ini, supaya nanti bisa buka berlangsungan. Tatkala dimulai puasa misalnya sunnahnya Senin,
Maka melanjutkan Selasa, Rabu dan seterusnya tatkala dia mengqadha ya puasa yang tertinggal di bulan Ramadan tahun kemarin. Lalu ketemu dengan bulan hari Kamis, puasa Senin Kamisnya. Lalu berikutnya ketemu dengan Ayyamul Bid di pertengahan bulan ya. Begitu juga tatkala Rasulullah SAW nanti akan kita temukan pendapat para ulama dari kalimat yang mana sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya itu ternyata menahan puasanya atau puasa sunnah di sebulan sebelumnya, lalu beliau mengqadhanya di bulan Sya'ban supaya sempurna beliau mempersiapkan atau berpuasa di Sya'ban itu dan bisa melaksanakan puasa itu dengan sempurna sehingga terlihatlah oleh para sahabat. Begitu juga dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu beliau saksikan sangat banyak atau sangat kelihatan lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban setelah bulan Ramadan. Maka di sini jemaah subhanahu wa taala salah satu kenapa Rasulullah SAW ya memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban itu diibaratkan bahwa Rasulullah SAW ya dia mengibaratkannya sebagai sunnah rawatib atau ibadah rawatib sebagaimana salat sunnah ba'diyah dengan qabliyah yang mendampingi salat wajib. Maka Sya'ban tatkala beliau berpuasa di bulan Sya'ban maka ini merupakan ibadah rawatib yang mendampingi Ramadan. Karena Ramadan ya sebulan lagi akan bertemu dengan Ramadan dan sebulan penuh itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim baik laki-laki dan perempuan yang sudah balik ya, sudah akil baliknya dan sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk berpuasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka di sini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim tatkala sudah dipatok palu secara syarat, secara fikih bahwa kewajibannya tentang puasa ini harus ditunaikan. Maka semua hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa itu, maka itu ada masing-masing konsekuensinya. Imma itu menjadi kafarah, imma itu menjadi harus diganti atau diqadha di hari-hari lainnya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana keutamaan di bulan Sya'ban ini, bahwa Sya'ban sebagaimana yang kita sampaikan tadi adalah merupakan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana orang yang cuma tahu Ramadan itu saatnya berpuasa saja. Jadi sebagian dari kita itu mengetahui hanya Ramadan tiba hari pertamanya ya sudah puasa. Ya, puasa dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari selesai, ya menghilangkan dahaganya berbuka, selesai itu besok sahur lagi, puasa lagi, hanya begitu saja. Tapi tidak mengetahui fadilah sebelum Ramadan itu ada Sya'ban di mana baginda Rasulullah SAW para sahabat, dan begitu juga dengan para ulama dan orang-orang yang saleh terdahulu salafus saleh itu mempergunakan dan memanfaatkan satu bulan sebelum Ramadan itu, yakni bulan Sya'ban yang sekarang ini kita berada di dalamnya, untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan menghadapi Ramadan dari segi fisiknya, dari segi ibadahnya, dari tilawah Qur'annya, dari salatnya, dari amalan-amalan yang lainnya. Begitu juga dengan muamalahnya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesama orang beriman, begitu juga dengan di luar orang yang beriman. Lalu yang kedua, jemaah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sampaikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya selain mempersiapkan Ramadan, bahwa yang kedua fadilahnya Sya'ban ini adalah puasa atau memperbanyak shaum, memperbanyak puasa, ya, memperbanyak puasa dalam artian tadi yang kita sampaikan bahwa dari Senin Kamisnya, Yaumul Bidnya, atau mengqadha puasa yang kita tertinggal atau kita mempunyai hutang di Ramadan tahun sebelumnya. Lalu berikutnya yang ketiga, ya, mengkondisikan bahwa Ramadan atau Sya'ban ini menjadi tempat bulannya ibadah, atau sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa mempersiapkan ibadah sebaik mungkin untuk menghadapi Ramadan. Ada sebuah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau langsung menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakunu 'ala as-shawm min Ramadan.
Aku dahulu punya kewajiban berpuasa, kata Aisyah. Artinya beliau mempunyai tonggakan atau hutang di bulan Ramadan di tahun sebelumnya. Ya. Maka fama astati'u an aqdiya illa bi Sya'ban. Aku tidaklah bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali menggantinya di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah juga ternyata ya dalam menghidupkan bulan Sya'ban, ya beliau ya mengganti daripada atau mengqadha puasa yang tertinggal di tahun sebelumnya, itu banyak menggantinya di bulan Sya'ban. Maka yang berikutnya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ulama menganjurkan ya untuk memperbanyak membaca Quran ya sejak awal bulan Sya'ban untuk lebih menyemangati membacanya di bulan Ramadan nantinya. Nah, sehingga kita sudah mulai start di saat bulan ini, di Sya'ban ini, memperbanyak tilawah, ya memperbaiki bacaan tilawah Quran kita, ya lalu mulai mempunyai atau membuat target, ya di Ramadan tahun kali ini mukhatam berapa kali, ya supaya kita ancang-ancangnya berarti dari bulan Sya'ban ini itu sudah dilatih. Ya, seandainya misalnya ba'da maghrib itu bisa tilawah dapat berapa halaman atau berapa baris. Nyata ba'da isya misalnya dites lagi ba'da subuh, ya nyata saat bisanya hanya karena kerja Senin sampai dengan Jumat, maka dikebut di Sabtu dan Minggu atau di Sabtu dan Ahadnya. Bagaimana kita mensiasatinya? Ya, maka pergunakan musalla kita ini atau masjid atau tempat kita beribadah, ya itu bisa semaksimal mungkin di hari Sabtu dan Ahad itu untuk tilawah Quran. Ya dicek, ya HP sudah canggih, punya software, punya waktu dan detail coba. Ya dalam berapa menit dapat berapa juz? Ya apakah 30 menit satu juz dapat, atau dipersingkat lagi bisa 25 menit? Ya dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang tidak sampai ya terjadi kesalahan-kesalahan yang jali atau kesalahan-kesalahan yang fatal, maka itu dilatih di bulan ini supaya nanti target di bulan Ramadan itu tercapai. Ya, jadi jangan sampai tahun ke tahun nggak khatam. Khatamnya pun berjamaah. Kalau nggak dibantuin sama jamaah yang lain ya nggak khatam. Atau khatamnya cuma setahun sekali Ramadan. Itu pun kan kalau gitu ya. Nah, jadi maka ini menjadi sebuah hal yang prioritas ya. Karena kembali lagi ya Ramadan ini setahun sekali akan ketemu dengan kita, pun itu pun kalau tahun berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut. Sehingga persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana hadis-hadis yang banyak disampaikan oleh para sahabat, ya diriwayatkan dari para sahabat, terutama Aisyah radhiyallahu anha yang langsung bersentuhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi pemacu kita. Maka Salamah bin Khalil berkata, karena yang yuqalu asyhru Sya'ban syahrul Quran. Maka ada sebagian ya sahabat yang mengatakan, salah satunya adalah Salamah bin Khalil, ya bahwa dia mengatakan dahulu bulan Sya'ban disebut pula juga dengan bulan Quran. Ya, karena yuqalu asyhru Sya'ban syahrul Quran, bahwa dia adalah bulan Quran untuk mempersiapkan diri, ya menghatamkan Quran, memperbaiki target dan seterusnya untuk menghadapi Ramadan. Maka berikutnya adalah jauhilah amalan yang tidak ada tuntunannya di bulan Sya'ban. Nah, atau menjelang Ramadan ini banyak amalan-amalan yang terkadang di tengah masyarakat, ya itu yang sering terjadi ternyata tidak ada tuntunannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Yakni mengkhususkan bulan Sya'ban untuk mengirimkan doa, ya bahwa ternyata mengirimkan doa itu kepada orang-orang tua kita atau orang-orang yang telah mendahului kita itu tidak ada dikhususkan. Ba'da salat itu wajib kita berdoa, baik bagi diri kita, orang yang masih hidup, dan keluarga kita yang sudah mendahulukan kita, baik kepada syekh kita, pada guru kita, ya para alim ulama yang pernah menyampaikan daripada ilmunya kepada kita. Ba'da salat, ya setiap hari, ya tidak ada dikhususkan di malam-malam tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Lalu begitu juga
mengkhususkan diri dengan berziarah, ya, berziarah, ya, di pada bulan Sya'ban atau menjelang Ramadan, berziarah ke kuburan dan yang lainnya, atau berziarah ke orang-orang yang soleh. Bahwa bersilaturahim itu memang tidak ada batasannya. Tapi terkadang kita kena di masyarakat Indonesia, karena orang bekerja, orang aktivitasnya banyak dan seterusnya, momentum itu kan bisanya 1 tahun sekali. Kita coba Idul Fitri, Idul Adha, atau tahun baru dan yang lainnya. Tapi jangan dikultuskan menjadi hal yang harus wajib seperti itu. Lalu berikutnya, ya, maka menghindari dari hal-hal yang mana tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ada sebuah perkataan dari seorang yang saleh, yang taat, yang faqih, ya, Abu Bakar Al-Baqir mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Razza'. Jadi Syahrul Rajab ini yang kemarin sudah kita berlalu adalah bulan yang menanam, ya. Lalu Syahrul Sya'ban Syahrul Syaqi Ar-Razza', ya. Syahrul Syaqi Ar-Razqi. Dia mengatakan bahwa Syahrul daripada bulan Sya'ban ini adalah Syaqi, yakni bulan tempat kita menyiram apa yang sudah kita zara' atau yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Maka dia mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, bulan menanam. Rajab itu yang kemarin sebulan, pada Syahrul Haram yang dihurumkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Sya'ban ini dia mengatakan adalah Syahrul Syaqi. Syaqi itu tempat menyiram tanaman. Kemarin kita menanam bibit, dia tumbuh, ya, baru setengah. Lalu di bulan ini disiram, dipupuk dengan baik, ya, mempersiapkan diri ibadahnya, qiyamul lail, salatnya, infak, sedekahnya dan yang lain. Lalu Syahrul Ramadan, Syahrul Asalul Az-Zar'i. Ramadan itu adalah bulan di mana memanen daripada apa yang sudah kita tanam, dikasih pupuk di bulan Sya'ban, ya, Rajab menanam bibitnya, Sya'ban langsung memeliharanya, memupuknya, menyiramnya dan seterusnya. Maka Ramadan itu tempatnya adalah menuai hasil atau kita memanen. Ringan kita melaksanakan ibadah, ya, qiyamul lail, lalu begitu juga qiyam tilawahnya, Qur'annya, khatamnya dan seterusnya, sedekah, infaknya, tidak ada yang namanya menahannya. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat, ya, yang sering kita temukan. Dan ternyata ini mungkin juga sebagian bapak-bapak pernah melaksanakannya mungkin, gitu ya. Yakni menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang sering terjadi di tengah masyarakat. Begitu juga dengan ada kebiasaan dari masyarakat itu melaksanakan yang namanya nisfu Sya'ban itu, atau melaksanakan salat yang namanya salat alfiyah. Pernah dengar enggak, Pak? Ya, surat Alfiyah, salat Alfiyah di malam nisfu Sya'ban. Ya, pernah dengar? Ya, pernah dengar? Salat Alfiyah. Apa makna Alfiyah? 100.000. Alfun artinya apa? Alfun 1.000. Kalau 100 berapa? Mi'ah. Ya, jadi salat alfiyah ini dilakukan, ya, itu dengan membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya itu 1000 kali, ya, 100 rakaat, ya. Lalu berikutnya setiap rakaat, ya, atau setiap dia salam atau satu kali salat salam itu membaca Al-Ikhlas itu 10 kali. 10 kali 100 jadi 1000 kali dibaca. Ini sering juga dilakukan di tengah masyarakat. Ada juga yang dilakukan juga, ya, di dalam bulan Sya'ban ini adalah salat yang namanya salat raghaib. Pernah dengar salat raghaib? Yakni salat yang dilakukan pada malam, ya, awal malam di hari Jumat pertama bulan Rajab di antara maghrib dengan isya. Itu salat raghaib. Kalau alfiyah itu biasa dikerjakan di nisfu Sya'ban, ya.
Jadi raqaib ini dikerjakan biasanya di awal bulan Rajab di malam Jumat. Ya. Nah, ini yang terkadang menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat. Lalu apa komentar para ulama, terutama di mazhab Syafi'i? Nah, kita di Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi yang menjadi orang terdepan yang kaulnya mewakili mazhab Syafi'i, yang mana beliau mengatakan, ya, ketika ditanya mengenai salat al-ghaib dan salat nisfu Sya'ban atau alfiyah, tadi salat yang 1000 kali membaca suratul Fatihah dengan rakaatnya 100 kali rakaat atau 100 rakaat, setiap satu rakaatnya itu membaca 10 kali suratul Ikhlas. Beliau mengatakan alhamdulillah hatani salatani lam yusallihuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahad min ashabi radhiyallahu anhum wala ahad min a'immatil arba'ah al-madhkurin rahimahullah. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Hatani salatani lam yusallihuma. Sesungguhnya dua salat ini tidak pernah dikerjakan atau tidak pernah dicontohkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahad min ashabi. Begitu juga tidak pernah dicontohkan dan dikerjakan oleh para sahabat di zaman sahabat setelah peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. Wala ahadu minal a'immatil arba'atil madhkurin. Begitu juga tidak pernah dikerjakan oleh para ulama 4 mazhab. Ya. Jadi tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, begitu juga dengan para ulama 4 mazhab. Beliau juga langsung menjelaskan wala asyara ahadun minhum bisalatihima wala yaf'aluhuma ahadun min yaqdihi. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada setiap amalan, ya, jangan sampai apalagi ini beribadah, ya. Tatkala ibadah itu sudah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inti dan akarnya harus ada contoh, ada daripada yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pun dengan sahabat dan para imam mazhab dan para ulama. Ya. Jadi konteksnya bahwa tatkala ini diangkat di tengah masyarakat, ya, maka Imam An-Nawawi dengan tegas mengatakan dalam kesempatan yang lain, beliau ditanya juga tentang salat ini, ragibah dengan salat alfiyah ini. Beliau lebih tegas menyampaikan, ya, dia bid'atun qabihatun munqaratun asyadu inkar. Sampai seperti itu Imam Nawawi mengatakan. Ya, jadi beliau mengatakan ibadah tersebut termasuk bid'ah, yang mengada-ada, tercela serta munkar, ya, yang paling munkar. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Ya, lalu beliau mengatakan maka itu mengandung berbagai macam kemungkaran, maka sudah jelas kewajiban meninggalkan dan berpaling dalam ibadah tersebut. Ini adalah fatwa Imam An-Nawawi. Jadi kita kalau sudah mengaku mazhab Syafi'i, maka hati-hati kita dalam beribadah. Maka ada amalan-amalan yang terkadang kita tidak sadari, ya, ternyata ikut saja. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, ya, salat alfiyah ini pertama kali itu dikerjakan oleh salah seorang ulama, ya, di Baitul Maqdis tatkala itu, ya. Beliau adalah ulama yang baca Qur'annya sangat bagus dan menjadi rujukan tatkala itu. Jadi beliau salat di malam nisfu Sya'ban, ya, pertama salat biasa, membiasakan salat sunnah. Ternyata ada orang yang ikut di belakangnya. Lalu berikut datang lagi 3 orang. Nah, tahun berikutnya ikut lagi banyak. Tahun berikutnya banyak makmum, dan itu menjadi kebiasaan di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa, di rumah-rumah kaum muslimin tatkala itu. Begitu juga dengan komunitas yang lainnya, dan dijadikan menjadi sebuah kebiasaan. Itu awalnya. Nah, sehingga tidak ada para ulama menemukan hadis tersebut
ya tentang Rasulullah SAW dan para sahabat juga melaksanakan salat ini. Maka Ibnu Rajab pun mengatakan rahimahullah, hadis yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban ya adalah beberapa para ulama ya yang memang memberikan pendapatnya, dan itu ada perselisihannya. Ya, pendapat yang mengenai statusnya kebanyakan ulama mendhaifkan hadis yang mengatakan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Maka intinya jumhur ulama ya, kebanyakan ulama mengatakan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini dinilai hadisnya adalah hadis dhaif ya. Jadi hadis yang dhaif, kalau dhaif itu lemah ya. Namun sebagian ulama yang mensahihkannya. Tatkala ada hadis dhaif ya, sebagian ulama boleh mengatakan bisa menjadi dalil untuk beribadah. Akan tetapi amalan di malam nisfu Sya'ban ya, itu terutama sebagaimana tadi dikatakan, Sya'ban ini adalah bulan Quran, mempersiapkan diri untuk bisa mengisi Ramadan itu dengan baik, Ramadan dengan maksimal, maka tidak dikhususkan. Akan tetapi ya, amalan-amalan kita yang di bulan-bulan sebelumnya biasa-biasa saja, nah itu ditingkatkan saja ya, dari tilawah yang tadinya misalnya tidak bisa di ba'da salat, mulai sudah di ba'da salat, qabliyah salat, itu bisa didawam atau dilatih terus. Atau masa-masa kita lenggang atau masih tidak ada aktivitas ya, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, berzikir dan seterusnya. Maka ini menjadi sebuah persiapan kita nanti akan menghadapi Ramadan. Maka jemaah dari Subhanahu wa taala, tentunya nisfu Sya'ban atau Sya'ban yang biasanya dirayakan ya, maka ini merupakan amalan-amalan yang menjadi terkadang sesuatu yang dikhawatirkan bisa menyebabkan terjerumusnya kita kepada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Coba yang dari Allah Subhanahu wa taala ya, hadis lain ya yang menyampaikan tentang hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Yutalli'u Allahu 'azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya ya pada malam nisfu Sya'ban ya, fa yaghfiru li 'ibadihi illa itsnaini musyahidin wa qatilun nafs. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan Allah mengampuni hamba-hambanya yang didatangi di malam nisfu Sya'ban tersebut, kecuali dua orang, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa atau seorang pembunuh. Maka ada komentar atau para ulama muhaddits mengomentari hadis ini. Salah satu Ibnu Munzir mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lain. Ya, maksudnya lain itu adalah perawi yang diberikan penilaian negatif atau al-jahl. Ya, namun hadis ini masih dikatakan sebagai hadis yang cacat atau hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Ya. Jadi kembali lagi, kalau nisfu Sya'ban ya diagungkan atau dikhususkan, justru ada malam dan hari yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, ini malam dan hari apa yang dimuliakan? Ya, malam dan hari apa yang dimuliakan? Yang ada di dalam hadis, ya, yang ada di dalam Rasulullah SAW menyampaikan hari apa? Hari Jumat dan malam Jumat. Ya, tapi tidak ada dirayakan, tidak ada dikontekskan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabat untuk melakukan ibadah-ibadah yang dikhususkan. Ya, akan tetapi ada yang mendukungnya, membaca suratul Yasin, membaca suratul Kahfi. Ya, begitu juga dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW di hari Jumatnya, terutama di pada asarnya. Itu ada dalil-dalilnya dan sahih, dan ada fadilahnya dan dilakukan oleh para sahabat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Ya,
Maka sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal bahwa memperbanyak puasa Ramadan, ya memperbanyak puasa sunnah, begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya, terutama membaca Al-Quran. Ya, karena yaqulu syahrul Sya'ban syahrul Quran, sebagaimana disampaikan Rasulullah bin Khalil tadi, wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahrul Sya'ban. Amr bin Qais tatkala masuk bulan Sya'ban, apa yang beliau lakukan? Ya, idza dakhala syahrul Sya'ban, Amr bin Qais aghlaqa hanahu, maka dia Amr bin Qais itu menutup dengan kokoh atau menutup dengan rapat tokonya. Ya, karena aghlaqa hanawarahu wa tafrugu li qira'atil Qur'an. Maka beliau Amr bin Qais itu menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan tilawatil Qur'an, yang memperbanyak membaca Quran. Begitu juga tatkala Abu Bakar Al-Bakhi berkata asy-syahrul Rajab syahrul zar', yang sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, beliau mengatakan bahwa Rajab, Sya'ban tempat menanam, menyiram, menyampaikan dan seterusnya, begitu ibarat dengan ibadah. Lalu Ramadan itu sebagai tempat menuai atau tempat mengambil manfaat, tinggal melaksanakannya saja. Maka di sini jemaah yang Subhanahu wa taala, betul-betul kemarin kita sudah melewati daripada di bulan Rajab itu tanggal 27 ada Isra dan Mi'raj, begitu Rasulullah SAW, perjalanan spiritual yang menjadi pembelajaran bagi kita, dan ini yang bisa kita juga wariskan dan ceritakan kepada anak-anak kita, bahwa apa pentingnya daripada inti perjalanan dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW masuk bulan Rajab. Tatkala Rajab sudah masuk, malam 27-nya Isra-nya Rasulullah SAW dan Mi'rajnya, lalu berikutnya masuk ke bulan Sya'ban, dipersiapkan untuk Ramadan. Maka ini rangkaian bulan yang mana di sana ada hal yang sangat krusial, sangat yang penting di dalam kita menjadi seorang umat Nabi Muhammad SAW dan menyatakan diri menjadi seorang yang muslim, menjadikan diri sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW mengambil pembelajaran daripada itu tentang Rasulullah SAW mendapatkan perintah yang mana menjadi hal yang aini bagi setiap diri seorang muslim, yakni salat 5 waktu itu. Maka ini menjadi hal yang tidak boleh kita anggap remeh. Tidak bisa kita anggap hal yang kontekstual saja, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa semua ibadah termasuk rukun Islam yang 5 tersebut, hajinya, zakatnya, puasanya, apalagi puasa, zakat, haji, apalagi di luar sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diilhamkan atau diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tentang puasa, maka turunlah wahyu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Zakat sama, maka turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala salat itu diperintahkan, apakah wahyu yang turun? Apakah wahyu yang turun? Tidak hanya sekedar malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, tapi baginda Rasulullah SAW dijemput oleh malaikat Jibril, naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala, sampai ke langit yang ke-7, bertemu Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Lalu diperjelas lagi langsung dengan wahyu, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu shalawat sukara, diharamkan tatkala salat itu dalam keadaan mabuk dan seterusnya, perintah salat dan seterusnya. Maka salat ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau salat Ramadan hanya wahyu saja yang turun, zakat wahyu saja yang turun, begitu juga dengan haji wahyu saja yang turun. Tapi tatkala salat langsung sama Rasulullah SAW, itu yang dibawa
ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Artinya apa? Ya sebagaimana kemarin kita sudah membahasnya, tidak ada hal yang satupun seseorang yang tatkala dia secara hukum fikih dan seterusnya untuk tidak menghalangi dia melakukan salat, maka ini hukumnya dia melakukan salat. Maka sering saya menyampaikan, kalau orang pemahamannya salat itu hukumnya wajib, maka dia keliru. Ya, salat itu pemahamannya hanya sekedar hukumnya wajib, maka dia keliru. Karena salat Ramadan hukumnya wajib, zakat hukumnya naik haji hukumnya wajib. Tapi Ramadan bisa tidak dikerjakan kalau dia sakit, mengadakan perjalanan. Zakat yang tadinya diwajibkan pada setiap diri manusia, tapi bisa dia dizakati. Dia tidak mendapatkan kewajiban untuk menunaikan zakat karena dia tidak mampu membayar. Begitu juga dengan haji, diwajibkan haji bagi yang mampu. Tapi sholat dia bukan hanya sekedar wajib, dia hukumnya di atas wajib, yakni fardhu aini. Maka tatkala sudah fardhu ain ini, ya maka tidak ada alasan satupun seseorang untuk tidak melakukan sholat. Imma sakit, ya, imma dia tadi misalnya mengadakan perjalanan, imma dia dikatakan misalnya tidak mampu membayar zakat, atau tidak mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, mau miskin mau kaya, ya maka hukumnya dia fardhu ain untuk mengerjakan sholat. Jadi tidak ada alasan kecuali tadi yang dari bab pertama, ya tentang bab salat itu al-majnun, gila, lupa ingatan, atau bahasanya lebih rincinya tadi dia tertidur sampai dengan melap, kelewat salatnya berapa kali yang pernah kita bahas sampai dengan rinci, maka kewajiban salat aininya dia itu seingatnya dia, bangunnya dia baru ingat, wajib hukumnya dia langsung salat mengqadanya atau menjamaknya sekaligus di waktu yang dia ingat tersebut. Maka ini pentingnya kita duduk sejenak untuk bisa mengkaji daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan pendapat para ulama mazhab, dan begitu juga dari kalangan ulama salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ba'da Isya, disimpan pertanyaannya. Bisa yang banyak nanyanya tentang Sya'ban dan Ramadan, supaya nanti bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dan keberkahan dari setiap amalan ibadah kita, dari umur yang diberikan Allah, dari kesehatan, begitu juga dengan kesempatan, ruang dan waktu untuk kita bisa memanfaatkan setiap helaan nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat maghrib dan isya wa salat al-jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala beri amal ibadah salat kita dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya sama-sama berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap amalan ini menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang tadi pembahasan kita dengan bulan Sya'ban, dan masih banyak sebenarnya ada beberapa poin yang harus dibahas, ya, yang tentunya bisa memberikan motivasi kita untuk bisa menghidupkan Ramadan itu dan mempersiapkannya di bulan Sya'ban ini. Maka untuk mendapatkan bacaan Quran yang bisa menjadikan Quran itu sebagai ruh terhadap diri seorang muslim, maka tidak kurang ada 4 tahapan menuju untuk bisa menikmati tilawah Quran tersebut. Yang pertama, memang mau tidak mau dalam kita membaca Quran atau memulai untuk bisa mendapatkan nikmatnya tilawah Quran, itu yang pertama adalah diri seseorang muslim itu memaksakan dirinya untuk tilawah Quran. Jadi paksakan
diri untuk membaca Quran. Ya, yang tadinya tidak pernah membaca Quran sama sekali, paksakan diri untuk membaca Quran. Yang tadinya misalnya tidak bisa khatam dalam 1 tahun atau setengah tahun atau khatamnya dalam 1 bulan, maka paksakan diri untuk tilawah saja dulu. Maka dengan paksaan ini tentunya ya, dengan paksaan terus menerus sama halnya tatkala kita memaksakan diri untuk malam atau bangun malam, untuk qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam daripada setiap malam yang kita lalui, maka dengan tanpa paksaan itu tidak akan bisa terbiasa. Begitu juga tatkala kita akan melakukan sebuah amalan kebaikan, maka tidak pernah kita melakukan amalan kebaikan itu, maka mulai dengan paksaan dia akan menjadi terbiasa. Maka tilawah yang tadinya setiap hari tidak pernah kita dawamkan, maka dengan paksaan itu, maka suka atau tidak suka, ringan ataupun berat, karena kita memaksakan diri cepat atau lambat asal jangan terlewat, maka terus paksakan diri, dia akan menjadi kebiasaan. Ya. Lalu pertanyaan di dalam hati kita, jangan terpaksa nih baca Quran, dapat pahala atau enggak? Jangan pikirkan itu dulu. Ya, karena lambat laun dengan paksaan itu akan menjadi terbiasa. Ya, pertama dipaksakan, lalu berlanjut, ya, suka atau tidak suka, berat atau ringannya, ya, cepat atau lambatnya selesai khatamnya dalam baca Quran atau dia tilawah Qurannya, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan karena berawal dari paksaan. Lalu setelah itu kalau sudah mulai ada kebiasaan, ya, beberapa bentuk paksaan akan berbuah menjadi kebiasaan kita. Karena buah daripada paksaan itu menjadi sebuah kebiasaan, akan merasa aneh atau merasa janggal tatkala kita karena sudah terbiasa karena paksaan itu untuk tidak tilawah Quran atau terlewatkan dalam tilawah Quran dalam sehari misalnya, atau dalam sepekan atau dalam sebulan. Atau mungkin akan merasa janggal karena paksaan di sebelumnya kita membiasakan diri tilawah Quran dan ternyata bisa khatam Quran, nggak harus menunggu setahun, ternyata bisa hantam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, karena sudah merasa sudah karena kebiasaan itu atau dipaksakan itu, maka tilawah itu akan merasa aneh tatkala kita meninggalkan atau tidak khatam Quran dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau setengah tahun. Pun begitu juga dengan Ramadan. Maka tatkala kebiasaan ini sudah terlaksanakan dari paksaan, lalu kedua kebiasaan, lalu ketiga kita akan menjadikan tilawah Quran itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya, sehingga tatkala kebiasaan sudah merasa aneh kita tatkala tidak bisa atau tidak mampu atau tidak menyempatkan diri dalam tilawah Quran dalam sehari, dalam sepekan, dalam sebulan, 2 bulan, setahun dan seterusnya, maka lambat laun ya kebiasaan itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, dalam konteks atau dalam posisi Al-Quran tilawah ini menjadi sebuah kebutuhan, maka ini menjadi dihadapkan untuk kita pribadi sudah mulai tumbuh dalam diri seorang muslim yang tatkala dia Al-Quran atau tilawah Quran itu menjadi sebuah kebutuhan, maka akan tumbuh benih-benih daripada dirinya itu cinta atau mahabbat tilawah, cinta akan dirinya tilawah Quran. Merasa rugilah timbul kemungkinan, ya, merasa rugi kemudian akan timbul jika tidak biasa atau dia tidak tilawah Quran. Merasa dia akan berdosa, merasa akan tertinggal, merasa akan menjadi seorang yang tidak memiliki ruh atau semangat hidup tatkala dia meninggalkan tilawah Quran, tatkala sudah tilawah Quran ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi pertama paksakan, lalu kedua paksaan itu demi paksaan berat ringannya, sempat atau tidak sempatnya akan menjadi sebuah kebiasaan kedua. Lalu berikutnya yang ketiga dia akan menjadi sebuah kebutuhan. Lalu yang keempat, nah disinilah intinya mulanya. Tatkala sudah dia menjadi kebutuhan, maka tilawah Quran itu akan menjadi kenikmatan sendiri bagi seorang muslim yang mendawamkan tilawahnya di setiap harinya. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada tahapan ini tatkala seorang sudah bisa menikmati tilawahnya sendiri, bisa menikmati tilawah daripada muratal Quran, ya,
tatkala sudah seperti itu, maka akan menjadi sebuah candu bagi dirinya untuk senantiasa menjaga tilawahnya dalam kesehariannya. Maka berlama-lama dengan Quran itu tidak akan membosankan. Berinteraksi tilawahnya dengan Quran, dia tidak akan bosan. Ya, tatkala dia sudah mulai mengantuk, mulai sudah malas dan seterusnya, ada saja yang bisa membuat dia tersadar karena tilawah Quran itu menjadi candu bagi diri pribadinya. Maka tatkala dia tidak tilawah sehari, dia akan merasa sebuah hal yang kosong. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana selanjutnya menjaga keistiqomahan untuk menjaga kenikmatan di dalam tilawah. Maka ingat, ya, kebaikan itu seperti pantulan bola. Ya, tatkala kita melihat kebaikan itu seperti pantulan bola. Bagaimana sifatnya bola? Semakin keras dia ditendang atau kita membidik dalam satu target daripada tendangan sekali, semakin semangat kita mengantulkannya atau semakin keras menendangnya, maka hal itu akan semakin kencang, kita akan merasakan pantulan yang kita terima. Jadi tatkala kita menargetkan menendang bola itu ke dalam satu dinding, maka kekuatan pantulan yang akan berbalik kepada kita itu sesuai dengan kencang dan kekuatan sebagaimana kita menendang bola tersebut. Maka tatkala kita menendangnya dengan awalan yang lemah, maka pantulannya begitu juga akan lemah. Tapi tatkala kita menendangnya dengan sekuat tenaga, dengan tujuan supaya pantulannya itu kuat dan kembali kepada kita, pasti niscaya pantulan itu dan kembali kepada kita itu dengan kuat. Maka seperti itulah tatkala kita memaksakan tilawah Quran dari semenjaknya bulan Rajab, Sya'ban sudah mulai masuk, menargetkan diri, ya, tidak memperhatikan capeknya, lelahnya, malasnya dan seterusnya, terus tilawah dan seterusnya, menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah kebutuhan. Lalu berikutnya muaranya atau ujungnya adalah bagaimana kita akan bisa merasakan kenikmatan di dalam tilawah Al-Quran itu sendiri. Maka jemaah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis ini, ya, kajian di malam Ahad ini, persiapkan diri kita mumpung masih di bulan Sya'ban ini di awal-awalnya, lalu berikutnya membiasakan daripada tilawah Quran itu sendiri untuk memasuki Ramadan, karena kembali lagi Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Quran, dan tentunya sayang sekali, ya, kita tidak memanfaatkan Ramadan tahun kali ini dengan sebaik mungkin, baik daripada amalan kita yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah lebih sawab. Mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Seputaran bulan Sya'ban boleh, mau Ramadan juga boleh. Atau sudah khatam semua mungkin ilmu tentang Ramadan ya? Monggo, tanya. Di kampung saya, mungkin kampung yang lain, itu kalau di bulan Sya'ban itu membaca surat Yasin 3 kali. Dia berulang-ulang berjamaah, biasanya pada maghrib. Pada maghrib sampai dengan menjelang isya ya. Kemudian kan 2 ayat seperti itu. Ya. Mungkin di situ mengambil pertahanan ya. Nah, setelah itu selesai, ada yang pulang, kemudian juga ada yang lanjut berjamaah, karena di sana bercampur juga dengan ibu-ibu, tapi pakai hijab ya, pakai pemisah itu. Nah itu saya mau tanya, itu hukumnya apa? Apa melanjutkan sunnah atau bagaimana? Baik, tentang membaca surah Yasin 3 kali, beberapa kali, sama halnya berarti dia menghidupkan malam bulan Sya'ban atau di nisfu Sya'ban ya biasanya. Di nisfu Sya'ban. Jadi kalau tadi yang kita bahas tentang sholat alfiyah, yaitu khusus di bulan di nisfu Sya'ban. Jadi sholat itu 100 rakaat, dalam setiap rakaat itu membaca suratul Ikhlas 10 kali. Jadi alfiyah itu dia artinya adalah 1000. Berarti membaca suratul Ikhlas 1000 kali di dalam 100 rakaat. Nah, ternyata itu memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Begitu juga dengan fatwanya Imam An-Nawawi,
tidak pernah ditemukan di zaman Rasulullah, para sahabat sampai imam yang 4 madhab. Nah begitu juga dengan mengkhususkan tatkala kita tilawah, kalau sudah menentukan bilangan ya berapa kali dan seterusnya, kalau sudah menyebut bilangan berapa kali itu harus mempunyai tuntunan yang jelas. Sama halnya tatkala kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ya, setiap dari zikir tersebut itu sudah ada dalil yang jelas ya. Lalu ditutup dengan kita membaca apa? 100 kali apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terakhir jadi 100 apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu ada dalilnya. Gitu ya. Tapi kalau sudah penentuan jumlah, maka ini harus mempunyai ya bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat juga dengan para ulama 4 madhab tersebut. Nah seandainya yang dibaca dikhususkan kepada surah tertentu, yang kembali lagi ada dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita tidak mau diadab kubur ya, atau diadab di alam kubur nanti, maka dawamkan setiap malam itu membaca surah apa? Al-Mulk. Maka suratul Yasin di dalam hadis yang lain dan begitu pendapat para ulama, dia merupakan ummul Quran. Ada yang mengatakan ibunya Quran selain suratul Fatihah. Ada yang mengatakan dia adalah punuknya Quran. Kalau punuk berada di atas bagian punuk, karena di sana ada beberapa ayat-ayat yang menerangkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesyirikan, begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Tapi tidak ada mengkultuskan atau mengkhususkannya, kembali lagi bilangannya dan di malam-malam tertentunya. Nah kalau masalah hukumnya, nah kembali menariknya karena ini tidak ada contohnya, maka hal itu mungkin hal yang biasa saja di dalam tilawah. Tapi kalau dijadikan sebagai hal yang wajib harus dilakukan. Nah apalagi sudah berkaitan tentang dengan membawa air, dan nanti airnya bisa diputuskan menjadi air yang apa? Bisa membatin penyakit, diberkahi dan seterusnya. Ya memang ada tuntunannya. Air itu tatkala dibacakan suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW, ditiupkan setiap selesai membacanya, maka itu bisa menjadi asyifa, ya bisa menjadi obat. Tapi pemahaman kita bukan airnya yang memberikan kesembuhan, tapi contoh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tetap meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan segala macam penyakit. Berbeda pemahamannya. Tapi kalau tatkala kita sudah diam, apalagi yang membacakan adalah kiai, ajangan, orang yang taat sholat, itu sampai rumah kita ini air ini bla 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 mempunyai khasiat karena didoakan ditiup ini. Nah sudah menjadi hal yang ma'naudzubillah syirik, karena kita mempercayai adalah air yang menyembuhkan, walaupun misalnya bukan air yang menyembuhkan, wasilahnya ada dari kiai ini, berarti kita meyakini kiai itu yang menyembuhkan. Berbeda tatkala kita mengucapkan Allah yang menyembuhkan segala macam penyakit, yang menyelamatkan seseorang dari kecelakaan, yang dari kematian dan seterusnya. Wasilah orang yang saleh mendoakan, sebagaimana yang Rasulullah SAW juga mendoakan air, begitu juga dengan para sahabat untuk mendoakan seseorang bisa menjadi saleh, ya terutama orang yang saleh yang diistijabah doanya, maka tetap Allah menjadi sebuah sandaran. Itu hal yang berbeda. Maka kebiasaan ataupun hal-hal yang memang tidak ada tuntunannya, kembali lagi di tengah masyarakat kita memang masih banyak. Maka ini yang perlu kita memang kembali lagi konteks membuka kajian-kajian yang mana memang berbasis kepada karena di masyarakat itu konteksnya sering mengatasnamakan madhab syafi'i. Nah ini juga kitab Fiqh Sunnah ini adalah dari golongan ulama yang memang memegang madhab syafi'iyah, gitu ya. Nah, begitu juga ada di fatwanya Imam An-Nawawi yang sampai mengatakan bahwa itu adalah hal yang munkar, ya, perbuatan yang tidak ada pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, imam madhab yang 4, begitu juga dengan salafus saleh atau orang-orang yang melakukan atau yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu banyak ya. Negara yang lain? Apa di? Dingin. Ya, keluarga. Misalnya keluarga banyak pertanyaan keluarga ya.
sahur. Tatkala mau sahur, nyata udah tiba-tiba ada Allahu Akbar gitu. Tapi udah selesai berhubungan. Sahurnya belum sahur gitu kan? Nah, Pak Edi boleh aja. Boleh. Ya, jadi itu harus benar-benar dibahas juga. Boleh. Ya, terus nggak mandi junubnya, sahur duluan. Ya. Ternyata bangun-bangun misalnya dalam kondisi junub, ya, di bulan Ramadan, ya, sholat subuhnya ketinggalan, bangun-bangun jam 7, sahur nggak dapat, sholat jamaah nggak dapat, gitu kan? Ya, terus ternyata dalam kondisi Junub. hadas besar gitu, bangun-bangun gitu, gimana nasib puasa Ramadannya? Tapi sebegitu gitu kan, apa terjadi? Pernah terjadi? Ada yang terjadi. Rasulullah pernah gitu ya Pak? Ya, ada kasus-kasus seperti itu terjadi. Nah, itu yang perlu juga pembahasan. Banyak sebenarnya kasus-kasus di Ramadan itu yang perlu kita. Salah satunya kemarin kan, hal yang ringan, meludah di sekitaran masjid atau musola yang menyebabkan. Lalu bagaimana dengan telan air ludah? Batalin puasa enggak? Ya, di bulan Ramadan siang-siang, kalau saking hausnya gitu kan, nah sisa ada air ludahnya telan. Telan. Puasanya batal atau sah itu keluarga? Tidak batal, Pak. Tidak batal. Tapi kalau dia misalnya tiba-tiba tatkala dengan ludah dia jijik dengan ludahnya, langsung dia telan, ya atau dia keluarin, hah? Batal. Batal apa bagaimana? Terus ludahnya di sini, posisinya di sini, Batal. di bagian apa namanya? Di sini. Tapi dia nggak jijik. Kalau keluar batal. Masa orang sekadar dia begini saja gitu. Ya dia nggak jijik dengan ludahnya sendiri. Nah di bulan puasa, hari bolong, gimana kondisi puasanya? Jadi itu yang memang harus didiskusikan. Nggak bisa bilang batal, nggak batal. Ada dasarnya. Ya, sama dengan keselipnya daging, misalnya karena sahurnya keenakan, daging empal gentong, empal apa namanya gitu, nyelip gitu. Ya, sampai dia nyelip ya. Nyadar-nyadarnya setelah dikunyah-kunyah ternyata daging masih ketinggalan itu. Ya. Nah setelah dia nyadarnya udah ditelen, ya udah ternyata daging tadi pas sahur ketinggalan gitu karena nggak sikat gigi gitu ya. Nah itu hukum puasanya seperti apa? Sama dengan kita bersiwak. Kalau sekarang siwak enggak, Pepsodent pasta giginya. Ya sikat gigi misalnya tatkala orang lagi sebelum adzan sikat gigi, ternyata tiba-tiba sudah adzan. Jadi orang kampung di mazhab Syafi'i hati-hati tuh. Ya, makruh sampai hukumnya dihukumkan tatkala dia nyikat giginya tatkala adzan atau setelah adzan atau siang hari. Karena pasta gigi itu nggak bisa bapak-bapak akan hilang rasanya itu sampai umur 5 kali tetap berasa. Ya, minnya itu berasa, rasa daripada pasta giginya berasa, ketelan itu gimana? Nah, mengeludah aja terus hilangin rasanya, nah seperti apa? Nah, itu juga perlu dikompromikan dan didiskusikan kita kondisikan. Maka di mazhab Syafi'i, ya salah ulama orang tua kita dulu itu sama wanti-wanti. Ya kalau bisa ya bangun sahur itu jam 3 malam, jauh dari waktu dia adzan atau waktu akan sudah masuk, ya akan masuk daripada subuh, sehingga tatkala kita sikat gigi pun masih aman, gitu ya. Sikat gigi masih aman, rasanya pun ditelan-telan masih aman karena belum masuk waktunya subuh atau imsak, ya atau tatkala sudah siap-siap imsak. Itu sendiri juga masih banyak di tengah masyarakat itu masih belum memahami makna imsak. Ya mana waktu imsak, ya, apakah masih boleh makan atau minum kalau waktu imsak itu nyemil dan seterusnya. Ya kehati-hatian saja. Nah jadi ini yang perlu nyata di mazhab Syafi'i itu banyak kehati-hatian supaya kita jangan sampai menjadi ibadah kita itu bisa makruh, ya bisa menjadi haram, bisa menjadi batal dan yang lainnya. Itu kehati-hatian saja. Nah kalau konteksnya sama hanya tatkala junub, intinya junub itu mandi junub itu penting basah semua. Intinya yang penting basah semua. Tapi kembali lagi diingatkan, ya
Apakah dalam niatnya dia tadi itu sempurna nggak mengucapkan niat? Maka setiap innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka setiap niat itu menjadi sebuah inti daripada ibadah itu sendiri. Ya, maka tatkala dia lupa berniat, maka kembali lagi apakah niat itu bagian daripada rukun dan sah-sahnya daripada setiap ibadah itu, dan itu tertinggal maka itu menjadi batal. Ya. Ya, sama halnya dengan pembahasan kita tentang salat kemarin. Yang salat niat bagian daripada rukun. Ya, begitu juga dengan hal berwudu. Ya, kemarin kan ada keutamaan-keutamaannya. Cukup tatkala kita ingat wudu itu tatkala akan membasuh muka, nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari fadlillahi ta'ala, cukup di sana saja aman. Tapi di mazhab Syafi'i ada kehati-hatian. Semenjak kita membasuh tangan, ya, itu sudah mulai berniat dirafil hadas, berniat untuk mengangkat hadas, imma hadas shaghir ataupun kabirnya. Ya, kalau hadas besarnya itu dengan mandi tadi dan seterusnya sudah terbersihkan. Nah, ini kita dulu mengangkat hadas yang kecil. Lalu tatkala kita berkumur-kumur istinsyaq, ya, mabmadah, tatkala kita berkumur istinsyaq sama juga dengan memasukkan air ke dalam hidung, itu sudah berniat dirafil hadas. Maka ada madhab Syafi'i di kalangan Syafi'iyah, tatkala dia tidak ingat mengucapkan lirafil hadath dari semenjak dia kumur-kumur istinsyaq, masukin air ke dalam hidung sampai dia mencuci muka atau dia membasuh mukanya, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Tapi seperti itu harus hati-hatinya, gitu ya. Nah, sama halnya tatkala kita sholat juga, gitu ya. Tatkala kita sholat ada aturan-aturannya yang memang bisa membatalkannya, memakruhkannya dan seterusnya. Pun begitu juga dengan saum, ya, terutama di Ramadan. Begitu juga dengan saum yang lainnya. Maka perbedaannya kemarin sempat yang mencuat di Ramadan itu bagaimana dengan perbedaan perselisihan atau perbedaan para ulama. Cukupkah dengan berniat di malam pertama di Ramadan dengan mengucapkan puasa, ya, 1 bulan penuh, ya? Apa niatnya? Tatkala kita akan puasa Ramadan, nawaitu shaum Ramadan, apa? An-adai ya hadhihi sanati fardalillahi ta'ala, hadhihi sanati, tahun ini. Ya, apakah cukup dengan malam pertama saja itu dengan mengatakan 1 bulan penuh, ya, atau di setiap malam kita mengucapkan daripada niat tersebut? Nah, ada ulama yang mengatakan cukup 1 malam saja, ya, 1 tahun dalam 1 bulan penuh itu. Akan tetapi di mazhab Syafi'i ada kehati-hatian, takutnya kita lupa atau belum mantap niatnya, maka diulanglah setiap malam, ya. Akan hendak kita akan tertidur sebelum tidur malam atau ba'da salat tarawih atau sebelum tidur atau seminimal mungkin tatkala kita akan hendak sahur. Nah, di sahur itu akhirnya itu, ya, untuk melafalkan niat dan memantapkan daripada niat masing-masing. Jadi banyak hal-hal yang memang menjadi sebuah perhatian kita supaya bisa nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pertanyaan? Enggak ada, cukup? Aman, ya? Oh iya, Ustaz. Ini yang tadi yang doa itu, Ustaz. Kalau habis subuh nih, enggak ada nih. Kita berdoa, kemudian kita pertama. Kemudian yang kedua, gimana tadi? Habis subuh? Azan. Itu gimana terhadap puasa kita? Puasa. Kemudian yang kedua, kalau wudu itu kan sumur ya. Masukin air ke dalam Nah, itu pasti lah. Nah, pasti ada rasa-rasanya lah, ya? Ada. Pasti. Mengurangi rasa terkait di mulut. Iya. Gimana juga hukum terhadap puasa? Baik. Ya.
Jadi tentang siwak atau bersikat gigi tatkala kita Ramadan atau sedang berpuasa. Nah ini ada memang perbedaan pendapat para ulama, tapi jumhur ulama itu tidak sampai membatalkan puasa. Ingat, akan tetapi konteksnya adalah kembali lagi kepada keyakinan. Ya, yakin. Ya sama halnya tatkala kita misalnya kemarin membahas tentang kentut tatkala sholat. Nah, para ulama menjelaskan sepakat yang namanya kentut itu diawali dengan mules dulu di perut. Ini jumhur ulama mengatakan. Lalu berikutnya ada suara dan bau. Kalau tidak ada tiga-tiganya itu berarti bukan dikategorikan kentut dan tidak membatalkan sholat. Tapi tidak selamanya orang kentut itu mules dulu, dan tidak selamanya orang kentut itu memiliki suara, dan begitu juga tidak selamanya orang yang kentut itu memiliki bau. Nah itu ditetap perselisihannya atau harus didiskusikan. Maka kembali kepada keyakinan. Tatkala kita misalnya saya contohkan kembali lagi, tadi kena siraman air atau cipratan air, kita jangan langsung memikirkan atau jangan kembali melebarkan pikiran kita, jangan-jangan. Nah kata-kata ini jangan-jangan air comberan, ini bekas dari kencing orang, terus melebar lagi, udah cukup, selesai. Itu airnya bersih, yakin itu air bersih dan bisa baju kita kena cipratan tadi untuk digunakan sholat. Pegang itu, gitu ya. Ya sama dengan tatkala kemarin pembahasan kita Bang, ya tentang apa? Kurangnya rakaat sholat. Dalam rakaatnya atau sudah melakukan udah tasyahud awal atau belum. Nah, tatkala kita mengambil kesimpulan di dalam tengah sholat kita saya kurang, maka tepat sujud sahwi. Tapi tatkala kita yakin dia sempurna, maka menjadi menjadi pegangan kita, gitu ya. Tapi tatkala kita yakin sudah 4 rakaat, pada dasarnya dia kurang, ada jamaah yang ingetin, nah beda halnya hukumnya tuh. Ya, maka tatkala kita diingatkan, maka ketika itu juga kita harus merubah tadi, menambah dari kekurangan itu dan melakukan sujud sahwi. Pun begitu juga berlaku kepada orang yang sholat, dia yakin mustaqbilal qiblati fardhan, dia yakin itu barat, karena dia seorang musafir. Ternyata tatkala tengah sholat ini tepuk sama ahlul qaryah itu atau orang yang tinggal di sana memang tepat, ya. Selesai dia atau dia selesai sholat atau di tengah sholat, ingatin kiblat bapak salah. Seketika itu juga sholatnya batal dan harus mengulang sholat dengan sesuai yang dituturkan oleh siapa? Ahlul qaryah tadi. Tapi kalau tidak ada yang menegur, dia yakin dengan kiblat yang dia tadi sholat, maka sholatnya sah. Gitu. Jadi dipahami, maka konteksnya tadi tatkala kita bersiwak ada memang perbedaan ulama. Kita yakin bahwa itu dengan misalnya kita berkumur dan seterusnya, meludahkannya dan seterusnya, maka itu menjadi tidak mengapa. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan makruh. Maka sebaiknya gimana mensiasatinya? Mensiasatinya bangun lebih awal, ya, sahur lebih awal, bersikat gigi lebih awal, santai kita. Ya, supaya nanti rasa itu hilang dengan sendirinya kan, karena sudah ditelan dengan sampai waktu ya sudah adzan daripada subuh atau batas daripada shaum Ramadan itu dimulai. Gitu ya. Jadi kehati-hatian memang kebanyakan kehati-hatian di mazhab Syafi'i itu sendiri. Lalu yang kedua tadi apa? Kumur, oh ya, tentang kumur tatkala kita wudu. Ya, tentang kumur. Karena bagian daripada kumur ini, ya kalau kita kemarin membahasnya adalah hal yang sunnah, ya, yang wajib itu apa saja? Berapa akan kemarin rukunnya wajib dalam kita berwudu? 13. Pertama apa? Pertama niat. Ya, niat. Lalu yang kedua apa? Ya, membasuh apa? Telapak tangan. Lalu yang kedua berikutnya apa? Muka. Sebelah muka apa? Hidung dulu. Ya, yang wajib. Oh, yang wajib. Bukan yang sunnah. Telinga sudah atau wajib? Sudah. Nah, jadi patokannya apa? Anggota tayamum. Anggota tayamum. Berarti muka dengan tangan. Gitu ya. Jadi
bagian daripada hal yang wajib rukun. Maka bagian ini yang harus tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi kalau sudah ketemu air, maka dia hal yang berbeda. Walaupun dia sunnah, harus wajib dibasuh dan dilaksanakan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tatkala kumur-kumur, tatkala kita berpuasa, ya cukup dengan kita berkumur, yakin tidak masuk ke dalam sampai ke kerongkongan sini, hanya dia letaknya di rongga ini saja, lalu kita lepeh keluarkan, ya yakin sudah, maka keyakinan itu yang dipegang dan insya Allah itu menjadi hukum syarat dan tidak membatalkan puasa. Beda halnya sengaja kumur-kumur, sengaja dalam hatinya telan dikit tatkala dia sengaja mengatakan telan sedikit itu sudah membatalkan puasa. Ya, tapi tatkala dia yakin tidak sampai menelan, mengeluarkan dan seterusnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Pun kalau dia berkumur tidak sengaja ketelan, maka tidak membatalkan puasa juga karena tidak sengaja. Kembali berbeda dengan niatnya dia pertama. Niatnya dia. Nah, sama halnya dengan tatkala kita pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab pernah siang hari terik di bulan Ramadan, ya. Ini gimana membatalkan puasa ini? Gimana panas luar biasa. Nah, ternyata berendamlah di bak mandi supaya enggak haus amat, gitu ya. Tapi kalau itu terjadi misalnya karena kesengajaan dan seterusnya, karena bukan terik matahari dan seterusnya, maka bisa memakruhkan dan bisa membatalkan puasa. Tapi kalau triknya anak kita membiasakan anak-anak kita supaya dia tidak membatalkan puasanya karena sudah balik dan seterusnya, gak apa-apa disuruh mandi 4-5 kali mandi sehari, gak apa-apa, ya, asalkan jangan diminum. Ya, khawatir di mazhab Syafi'i karena kita punya pori-pori. Makanya tadi kan berenang di bulan puasa ada yang melarang dan seterusnya. Bukan dilarang, sebenarnya hati-hatian saja. Jangan sampai terlalu banyak sering berendam di air, takutnya masuk airnya ke dalam pori-pori, atau tatkala nyelam itu kesempatan yang telah air, minumin air gitu. Tatkala dia minum jadi batal puasanya. Gitu ya. Maka hindari perbuatan atau hal-hal yang memang bisa menjerumus atau bisa membatalkan puasanya. Jadi seperti itu ya. Berikutnya yang lain? Aman ya? Baik, alhamdulillah kalau aman. Baik, jamaah yang Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di pekan depan, ya. Pekan depan ada tetap ngaji ya? Insyaallah. Sudah mulai kita membiasakan mendawamkan tilawah. Ya, nanti saya kasih tugas Bapak. Ya, silahkan nanti mulai di pekan depan, karena kita punya waktu 3 kali pertemuan sebelum Ramadan lagi. Ya, nanti apakah tidak tahu saya di Ramadan akan ada kajian khusus nanti di hari-hari tertentunya. Ya, tinggal nanti bisa dijadwalkan. Ya, nanti kita tugaskan di juz 30, ya, didawamkan. Ya, nanti juz 30 ini mudah-mudahan satu pekan ini bisa diselesaikan bacaannya dengan baik dan benar, ya, dari surat An-Nas atau boleh dari An-Naba sampai dengan An-Nas, ya. Nah, kalau bisa dibiasakan, ya insyaallah nanti akan bisa lebih ringan, ya, tilawahnya itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau sehari 1 juz itu hal yang sangat sebenarnya bukan tidak memungkinkan, sangat mungkin untuk bisa dalam sebulan itu khatam, ya, 30 juz, ya. Ya, tinggal kita saja sebenarnya. Nah, kalau pertanyaan saya gimana kalau nggak baca dan mendengarin saja, boleh, tak apa-apa, tapi jangan semua mendengarin saja gitu, ya, nggak dibaca-baca gitu ya kan. Ya, jadi enak nih mendengarin aja kan sama pahalanya dengan baca, berbeda. Ya, kita kondisikan saja. Supaya bisa. Jadi saya kasih tugas, ya, nanti mulai mungkin besok silahkan didawamkan juz 30 sampai pekan depan kita ketemu, ya, tinggal nanti melaporkan saat sudah selesai sampai sholat ini, ya, biasakan lalu kita lanjutkan di juz 29
28, kalau yang tidak mendapat 5 juz lah ya dalam 3 pekan ini ya alhamdulillah bisa mengkondisikan. Nanti kita review pekan depan di tilawahnya. Nanti saya mungkin kasih tugas ke Bapak apa yang dapat kesulitan di juz 30 di surat apa. Nah seterusnya supaya nanti bisa mereviewnya insyaallah. Kalau tarawih sudah ada jadwal atau satu saat ini saja. Ini anak-anak ini kayaknya nggak ada di sini. Nggak ada. Semua memang nggak ada. Memang mereka dibuang ke pedalaman. Jadi tinggal kondisinya saja. Insyaallah. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Baik. Baik, kalau tidak ada, mungkin lebih awal saya cukupkan ini karena sudah mau jam 8:30. Di kebetulan saya juga panitia inti di masjid ini ada rapat ya, panitia Ramadan karena agak telat tahun ini. Mudah-mudahan bisa dikondisikan nanti dan Bapak bisa kita fokus insyaallah memperbaiki setiap ibadah kita sebelum Ramadan sudah masuk supaya lebih maksimal insyaallah. Baik, kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik dan hidayah pemahaman kepada kita dan sama-sama memberikan kesehatan, bisa bertemu dengan Ramadan tahun kali ini dan bermaksimalkan ibadah dari mulai awal di bulan Sya'ban ini sampai nanti di akhir Sya'ban, sehingga ibadah-ibadah kita di Ramadan itu menjadi lebih ringan, lebih maksimal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل لكل حاجاتنا. اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Teman Subhanahu wa ta'ala, kebenaran hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan pribadi itu sendiri. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.